Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha lan ora bakal ridho angka maring sira Muhammad. Walan tardha lan ketsu ora bakalan ridho. Lan ketsu ora bakalan ridho angka maring sira Muhammad sapa al yahudu wong Yahudi. Walan nasara lan ora wong Nasrani. Hatta tattabi'a singgo manut sapa sira Muhammad millatahum ing agamane al-yahudu wan nasara. Dinahum tegese agamane al-yahudu wan nasara. Ya, sampai kapanpun Muhammad, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho sampai kamu mengikuti agama mereka. Kul ngucap sapa sira Muhammad, inna hudallahi sak temene pituduhe Gusti Allah ayil Islam tegese agama Islam huwa ya hudallah iku al-huda pituduh kang bener. Wa ma utawi barang ada kang liyani apa mahu ing hudallah iku dolalun sasar. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah yaitu petunjuk-petunjuk yang ada di dalam agama Islam. Petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk yang benar. Sedangkan selain itu adalah sesat. Wa ma'adahu dhalalun. Ya, jadi di sini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Allah sudah mengerti. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengerti bahwa petunjuk ini banyak. Ada petunjuk buatan manusia, ya, buatan orang Barat, buatan orang Jepang. Ini banyak petunjuk ini. Sehingga terkadang manusia ini bingung. Banyak petunjuk kehidupan itu. Petunjuk bagaimana manusia itu hidup, bagaimana manusia itu hidup. Petunjuk yang dibuat oleh orang Barat umpamanya tentang bagaimana manusia ini harus hidup. Petunjuk yang dibuat orang Jepang. Ini banyak petunjuk itu. Terkadang manusia itu bingung sehingga Allah menegaskan, kul katakan Muhammad, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Ya. Petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Kenapa? Karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Otomatis Allah lebih tahu bagaimana manusia ini harus hidup supaya selamat dan bahagia zahir batin di dunia dan di akhirat. Gusti Allah yang menciptakan manusia, otomatis Gusti Allah lebih tahu bagaimana manusia itu harus hidup. Seperti saya contohkan umpamanya sepeda motor Honda diciptakan oleh pabrik Honda. Ya. Maka buku petunjuk, buku panduan penggunaan dan perawatan yang dikeluarkan oleh pabrik Honda mesti lebih cocok, lebih sesuai untuk sepeda motor Honda daripada petunjuk-petunjuk yang lain yang tidak dikeluarkan oleh pabrik Honda. Artinya apa? Kalau sepeda motor Honda itu kita gunakan dan kita rawat sesuai dengan petunjuk yang disebutkan di dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik Honda, maka sepeda motor tersebut ini pasti lebih enak untuk dinaiki, ya, lebih stabil. Begitu juga manusia. Allah yang menciptakan manusia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran.
sebagai petunjuk, sebagai panduan bagaimana manusia itu hidup agar selamat dan bahagia zahir batin di dunia dan di akhirat. Maka pasti petunjuk yang dikeluarkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, akan lebih pas untuk manusia daripada petunjuk-petunjuk yang lain, apalagi yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Artinya apa? Manusia yang betul-betul mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan diamalkan di dalam seluruh aspek kehidupannya, maka pasti manusia itu akan selamat dan bahagia zahir batin di dunia dan di akhirat. Selamat dan bahagia zahir batin. Jadi tidak hanya bahagia zahirnya tok, juga batinnya. Di dunia dan di akhirat, tidak hanya di dunia tok. Inilah bedanya antara Al-Quran dan resep-resep kehidupan yang lain yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Banyak resep-resep kehidupan yang dibuat oleh orang barat umpamanya yang bertentangan dengan Al-Quran. Paling nemen itu hanya bagaimana manusia ini memperbanyak materi, bagaimana manusia ini secara zahir itu bahagia, jadi nggak sampai menyentuh pada aspek rohani, pada batin, nggak sampai, dan hanya di dunia toh. Seluruh resep kehidupan yang hanya berorientasi pada kesenangan di dunia tok, yang bertentangan dengan Al-Quran. Seluruh resep kehidupan yang berorientasi pada hanya kebahagiaan zahir serta mengabaikan kebahagiaan batin, ya, dan mementingkan hanya kehidupan dunia tok serta melupakan kehidupan akhirat, justru resep yang seperti ini yang diperangi oleh Al-Quran. Ya, ini. Ya. Jadi kita nggak usah mengikuti resep-resep yang semacam ini. Cukup ikuti Al-Quran, ikuti sunnah. Ya, sesuai dengan yang dipaham oleh para ulama. Ma taquluhul ummah syarhun lis-sunnah. Apa yang diucapkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu adalah merupakan penjabaran dari sunnah, penjabaran dari hadis. Wa sunnatu wa jami'us sunnah syarhun lil Qur'an, dan semua sunnah itu adalah penjabaran dari Al-Quran. Jadi kita cukup mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, ya, yang dijelaskan oleh sunnah, kemudian dijabarkan secara panjang lebar oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Lah, di mana petunjuk-petunjuk Al-Quran itu ditanamkan? Di majelis-majelis ilmu lah petunjuk Al-Quran dan sunnah itu ditanamkan. Ini di majelis-majelis ilmu lah petunjuk Al-Quran, petunjuknya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditanamkan di majelis-majelis ilmu.